Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak, sehat. Sehat Bapak. Nah, sebelum kita mulai, maka baiknya kita berdoa dulu ya dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir, Hadir semua? hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Nah, tujuannya apa sih mempelajari teks prosedur? Terutama strukturnya ya. Yang pertama itu kalian bisa mengidentifikasi struktur teks prosedur. Lalu selanjutnya mengidentifikasi kebahasaannya teks prosedur. Lalu yang ketiga, kalian bisa menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Oke, belum lanjut, Bapak ada pertanyaan nih. Nah, siapa yang pernah membuat jus buah? Saya Siapa? Oke, Liana. Jus apa, Liana? Buat jus apa? jus mangga, Jus mangga. Oke. Alat dan bahannya apa aja yang diperlukan untuk Bele. membuat jus mangga itu? ember, terus gula, mangga, gelas, pisau juga sama sendok. Oke, itu ya alat dan bahannya ya. Oke. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, sebelum itu Bapak akan share screen sebentar. Share screen dulu ya. Sudah terlihat ya presentasi dari Bapak? Sudah, Pak. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Yang pertama, apa sih itu teks prosedur? Silahkan ada yang bisa membacakan apa itu teks prosedur. Saya, Pak. Teks yang Oke. menjelaskan langkah-langkah cara membuat atau cara mengerjakan sesuatu. Oke. Terus ayo. Nah, itu ya pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur itu adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya ada struktur. Yang pertama itu ada tujuan, lalu yang kedua ada material, ketiga ada langkah-langkah, lalu keempat ada penegasan ulang atau kesimpulan. Selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video. Nah, silakan bisa kalian simak dengan baik-baik ya. Membuat mie goreng. Siapkan satu bungkus mie goreng. Buka bungkus mie goreng. Di dalamnya ada mie, ada kecap, saus, dan minyak, bumbu penyedap, dan juga bawang gorengnya. Kemudian kita rebus minyak terlebih dahulu. Tadi membuat video mengenai apa? Pembuatan mie goreng. Pembuatan mie goreng. Nah, berdasarkan strukturnya tadi, yang pertama seperti tadi ada pertama tujuannya. Tadi tujuannya apa tadi dalam video itu? Tujuannya untuk membuat mie instan. Oke. Mie Lalu material, bahan dan apa saja tadi? Bahan-bahannya ada mie goreng, alat-alatnya ada kompor, sendok, garpu, dan lain sebagainya, Pak. Oke. Langkah-langkahnya? Membuka kemasan mie instan, kemudian dimasukkan ke dalam air yang sudah direbus, kemudian menunggunya hingga matang, kemudian menyajikannya di dalam piring bersama bumbu-bumbunya. Penegasan ulangnya apa tadi? Kesimpulannya? Namanya tuh Membuat mie goreng dengan mudah dan cepat. oke. Terus, nah,
untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, selanjutnya adalah latihan. Nah, sebelum itu Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, kalian sesuai abjad ya. Jadi, Baik, Pak. siapa yang huruf A? Ahmad Zaini ya, berarti kelompok 1. Terus selanjutnya ada Halimah, kelompok 2. Lalu Liana, kelompok 3. Ayu, kelompok 4. Nah, untuk kelompoknya itu silakan bergabung berdasarkan breakout room yang telah Bapak buat. Nah, selanjutnya apa tugas kalian? Nah, latihan kalian itu silahkan. Nah, kan Bapak sudah membagi di grup ya. Nah, itu kalian silahkan cermati sebuah video yang sudah Bapak share di grup. Nah, selanjutnya itu kalian tentukan nih buat kerangkanya sesuai struktur tadi, judul, tujuan, alat, dan bahan, langkah-langkah penutup. Nah, terus kalian analisis tuh strukturnya dan kembangkan dan menjadi satu buah teks. Nah, itu dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Oke, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Hasilnya nanti dipresentasikan ya. Baik, Pak. Baik. Oke. Setelah kalian berdiskusi, kelompok kalian sudah berdiskusi, silahkan dipresentasikan hasil kalian. Nah, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu nih? Siapa? Saya, Pak, kelompok 4. Oke, silakan. Ayo dari kelompok 4. Baik, izin share screen ya, Pak ya. Baik, Bapak, apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai analisis struktur teks prosedur membuat jus jeruk. Yang pertama di sini ada judul yaitu membuat jus jeruk. Kemudian tujuannya adalah membuat jus jeruk dalam teks prosedur adalah untuk mendapatkan jus jeruk yang segar, kaya nutrisi, dan terjaga kualitas serta kehigienisannya. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu siapkan jeruk yang sudah dipotong-potong. Kemudian siapkan alat pemerah jeruk. Setelah itu peras jeruk satu persatu menggunakan alat pemerah jeruk. Kemudian siapkan sebuah gelas kosong. Kemudian tuanglah perasan jeruk ke dalam gelas tersebut. Lalu tambahkan juga es batu agar terasa segar dan dingin. Kemudian agar tidak terlalu masam, kita tambahkan gula. Jus jeruk yang segar dapat dinikmati. Kemudian di penegasan ulangnya, jus jeruk segar dan manis siap dinikmati. Selamat mencoba. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 4 ya. Nah, selanjutnya dari kelompok lain, apakah ada yang mau menanggapi atau memberi komentar? Dari kelompok 2 cukup, Pak. Dari kelompok 3 juga cukup, Pak. Oke, karena dari kelompok lain tidak menambahkan, Bapak akan menambahkan sedikit ya. Setelah menyimak dari presentasi kelompok 4, itu sudah sesuai ya, berarti mencakup struktur dalam teks prosedur, mulai dari tujuan dan lain-lainnya sudah disampaikan dalam presentasi tersebut.
Oke. Nah, selanjutnya sebelum diakhiri, kita menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Pelajari hari ini tuh kita telah mempelajari apa aja? Ada pengertian ya, pengertian prosedur. Apa itu pengertiannya? Jadi teks prosedur. Langkah-langkah membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu dengan runtut. Oke, nah selanjutnya ada struktur. Yang pertama ada tujuan, lalu yang kedua ada material, tiga ada langkah-langkah, lalu keempat ada penegasan ulang. Nah, lalu tujuan itu apa? Tujuan itu berarti memberi tahu pembaca tentang pembuatan sesuatu atau melakukan pekerjaan itu menggunakan sesuatu alat. Selanjutnya ada material. Material itu berkaitan dengan bahan apa saja yang diperlukan untuk melakukan sesuatu itu tersebut. Lalu ada langkah-langkah. Langkah itu menjelaskan tentang tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Nah, langkah-langkah itu harus dibuat dalam berurutan, logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, lalu yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, itu berisi simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Penegasan ulang ini itu bersifat opsional ya, jadi bisa ada dan boleh tidak ada. Nah, oke. Untuk materi yang pertemuan yang akan datang, Bapak akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, kalian bisa membaca terlebih dahulu. Nah, untuk latihan hari ini bisa kalian kerjakan di rumah, yaitu nah tugasnya itu sudah Bapak kirim di grup, silahkan kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang mau menanyakan atau berkomentar? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, oke, cukup karena tidak ada yang menambahkan atau bertanya atau berkomentar. Bapak akhiri ya pertemuan pada pagi hari ini. Nah, sebelum mengakhiri, marilah kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nah, Bapak akhiri, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.